Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Andriani, perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil diskusi kami tentang fisikologi ibu nifas dan laktasi. Yang pertama ada adaptasi fisikologis ibu masa nifas. Masa nifas merupakan masa yang rentan dan terbuka untuk bimbingan dan pembelajaran. Perubahan peran seorang ibu memerlukan adaptasi tanggung jawab ibu mulai bertambah. Hal-hal yang dapat membantu ibu dalam beradaptasi pada masa nifas adalah sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi menjadi orang tua, kedua respon dan dukungan dari keluarga, ketiga riwayat dan pengalaman kehamilan serta persalinan, keempat harapan, keinginan dan aspirasi saat hamil dan melahirkan. Fase-fase yang akan dialami oleh ibu pada masa nifas antara lain ada fase taking in, 2 fase taking hold, dan 3 fase letting go. Yang pertama, fase taking in itu merupakan periode ketergantungan yang berlangsung dari hari pertama sampai hari kedua setelah melahirkan. Ibu terfokus pada dirinya sendiri sehingga cenderung pasif terhadap lingkungannya. Ketidaknyamanan yang dialami antara lain rasa mules, nyeri pada luka, jahitan, kurang tidur, kelelahan. Hal yang perlu diperhatikan pada masa ini adalah istirahat cukup, komunikasi yang baik, dan asupan nutrisi. Gangguan psikologi yang dapat dialami oleh ibu pada fase ini adalah yang pertama, kekecewaan pada bayinya, yang kedua, ketidaknyamanan sebagai akibat perubahan fisik yang dialami, ketiga, rasa bersalah karena belum bisa menyusui bayinya, keempat, ada kritikan suami atau keluarga tentang perawatan bayinya. Yang ketiga ada fase letting go. Pada fase letting go merupakan fase menerima tanggung jawab akan. Fase ini berlangsung 10 hari setelah melahirkan. Yang kedua ada postpartum blues. Keadaan di mana ibu merasa sedih berkaitan dengan bayinya disebut baby blues. Penyebabnya antara lain perubahan perasaan saat hamil, merupakan fisik dan emosional. Perubahan yang ibu alami akan kembali secara perlahan setelah beradaptasi dengan peran barunya. Gejala baby blues antara lain menangis, perubahan perasaan, cemas, kesepian, khawatiran dengan bayinya, penurunan libido, dan kurang percaya diri. Hal-hal yang disarankan pada ibu adalah sebagai berikut. Minta bantuan suami atau keluarga jika ibu ingin beristirahat. Beritahu suami tentang apa yang dirasakan oleh ibu. Buang rasa cemas dan khawatir akan kemampuan merawat bayi. Meluangkan waktu dan cari hiburan untuk diri sendiri. Postpartum blues disebut juga maternity blues atau sindrom ibu baru. Keadaan ini merupakan hal yang serius, sehingga ibu memerlukan dukungan dan banyak istirahat. Adapun gejala dari depresi postpartum adalah itu sering menangis, tidur, nafsu makan hilang, gelisah, perasaan tidak berdaya atau hilang kontrol, cemas atau kurang perhatian pada bayi, tidak menyukai atau takut menyentuh bayi, pikiran menakutkan mengenai bayi, kurang perhatian terhadap penampilan dirinya sendiri. Yang terakhir, perasaan bersalah dan putus harapan. Ada beberapa faktor predisposisi terjadinya depresi postpartum adalah sebagai berikut. Itu ada perubahan hormonal yang cepat, yaitu hormon prolaktin, steroid, progesteron, dan estrogen. Masalah medis di dalam kehamilan itu PIH, diabetes mellitus, dan disfungsi tiroid. Karakter pribadi ada harga diri, ketidakdewasaan, marital dysfunction atau ketidakmampuan membina hubungan dengan orang lain, riwayat depresi, penyakit mental, dan alkoholik. Unwanted pregnancy, terisolasi, kelemahan gangguan tidur, ketakutan terhadap masalah keuangan keluarga, kelahiran anak dengan kecacatan atau penyakit. Beberapa intervensi yang dapat membantu ibu terhindar dari depresi postpartum antara lain, pelajari diri sendiri, tidur dan makan yang cukup, olahraga, hindari perubahan hidup sebelum atau sesudah melahirkan, beritahukan perasaan Anda, dukungan keluarga dan orang lain, persiapan diri yang baik, lakukan pekerjaan rumah tangga, dukungan emosional, dukungan kelompok depresi postpartum, bersikap tulus ikhlas dan dalam menerima peran barunya. Depresi berat, ada gejala-gejala depresi berat antara lain yaitu perubahan mood, gangguan tidur dan pola makan, perubahan mental dan libido, fobia, ketakutan menyakiti diri sendiri atau bayinya. Penata laksanaan depresi berat adalah sebagai berikut: dukungan keluarga dan sekitar, terapi psikologis, kolaborasi dengan dokter, perawatan rumah sakit, hindari roaming in dengan bayinya.
Psikosis postpartum. Insiden psikosis postpartum sekitar 1-2 per 1000 kelahiran. Rekurensi dalam masa kehamilan 20-30%. Gejala psikosis postpartum muncul beberapa hari sampai 4-6 minggu postpartum. Faktor penyebab psikosis postpartum antara lain riwayat keluarga penderita psikiatri, riwayat ibu menderita psikiatri, masalah keluarga dan perkawinan. Gejala psikosis postpartum sebagai berikut: gaya bicara keras, menarik diri dari pergaulan, cepat marah, gangguan tidur. Penata laksanaan psikosis postpartum adalah pemberian antidepresan, berhenti menyusui, perawatan di rumah sakit. Kesedihan dan duka cita. Berduka yang paling besar adalah disebabkan karena kematian bayi. Meskipun kematian terjadi saat kehamilan, bidan harus memahami psikologis ibu dan ayah untuk membantu mereka melalui pasca berduka dengan cara yang sehat. Ada tahap-tahap berduka, yaitu ada shock, berduka, resolusi. Yang pertama, shock. Shock merupakan respon awal individu terhadap kehilangan. Manifestasi perilaku dan perasaan meliputi ada penyangkalan, ketidakpercayaan, putus asa, ketakutan, ansietas, rasa bersalah, kekosongan, kesendirian, kesepian, isolasi. Ada kebencian, kegetiran, kewaspadaan akut, kurang inisiatif, tindakan mekanis, dan lain-lain. Yang kedua ada berduka. Ada penderitaan fase realitas, penerimaan terhadap fakta kehilangan dan upaya terhadap realitas yang harus ia lakukan terjadi selama periode ini. Contohnya orang yang berduka menyesuaikan diri dengan lingkungan tanpa ada orang yang disayangi, atau menerima fakta adanya pembuatan penyesuaian yang diperlukan dalam kehidupan dan membuat perencanaan karena adanya deformitas. Ketiga ada resolusi, fase menentukan hubungan baru yang bermakna. Selama periode ini seseorang yang berduka menerima kehilangannya. Penyesuaian telah komplit dan individu kembali pada fungsinya secara penuh. Kemajuan ini berasal dari penanaman kembali emosi seseorang pada hubungan lain yang bermakna. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.